Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video ini kita akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala dengan pendekatan feminisme. Langsung saja kita akan menganalisis profil tokoh wanita dalam novel Gadis Kretek ini. Yang pertama, Roy Maisa. Tokoh perempuan ini adalah seorang gadis cantik, anak dari seorang juru tulis yang pada akhirnya menjadi ibu dari Jeng Yah. Sebagai perempuan dari keluarga terhormat, Roy Maisa diberi kebebasan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Dalam memilih pasangan hidup, dia berbeda dengan kebanyakan gadis-gadis lain pada masanya yang tidak boleh menolak pinangan laki-laki yang datang ke rumah. Bila dihubungkan pada teori alam, tokoh Roem ternyata merupakan tokoh kekecualian. Kekecualian Roy Maisa adalah sikap dan tingkah lakunya yang tidak biasa dan berbeda dari gadis-gadis lain pada saat itu. Memang pada awalnya tokoh Roem tokoh yang lemah, penurut, dan melayani selayaknya perempuan Jawa baik-baik. Namun setelah suaminya Idrois Moria menghilang sewaktu mencetak Max Klobot dan diperkirakan diculik Jepang, ia berubah 180 derajat menjadi Roem yang tegar, seperti yang digambarkan pada panggalan berikut. Roy Maisa mengisi hari-harinya dengan menjual klobot-klobot itu di pasar dan toko obat. 2 hari sekali diambilnya hasil penjualan klobot itu di tempat yang sama. Kutipan tersebut menunjukkan kepribadian tokoh perempuan yang digambarkan penulis sebagai tokoh yang tegar, mandiri, dan berwibawa, tidak lantas karena ditinggal suami, menjadi perempuan yang lemah yang hanya dapat menangisi. Yang kedua, Jeng Yah. Tokoh perempuan lainnya yang menjadi sentral dalam pusat perhatian dalam novel Gadis Kretek ini adalah Dasyah atau Jeng Yah. Dia adalah putri dari pasangan Roy Maisa dan Idrois Moria. Jeng Yah adalah sosok yang berbeda dari perempuan pada umumnya. Sejak kecil, dia sudah membantu bisnis ayahnya dengan mengumpulkan beberapa klobit bekas untuk dilinting sendiri. Bahkan lewat lintingannya lah ayahnya Idrois Moria mendapat pinjaman yang besar untuk memperluas jaringan penjualan kreteknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan novel berikut. Dasyah setuju dengan syarat bukan potret wajahnya yang ditaruh di etiket. Syarat kedua, Dasyah kali ini ingin dilibatkan dalam pembuatan saus. Menurutnya, saus untuk macam-macam kretek percobaan di pasaran itu jauh di bawah rasa kretek merdeka. Tentu saja kretek-kretek itu bernasib naas, komentar Dasyah. Dasyah juga menambahkan bahwa mulai sekarang, ayahnya tak biasa seenaknya bikin kretek asal-asalan dan menjualnya hanya untuk kembali mampus. Di saat ia mengetahui Sujagat yang adalah kekasihnya telah pergi meninggalkannya dan menikah dengan perempuan lain, Jeng Yah pun tak lantas muram hati dan gundah terlalu lama. Ia pun kembali menata perusahaannya, namun sikapnya berbeda ketika mengetahui bahwa Sujagat mencuri resep saus kretek perusahaannya untuk dipakai pada kretek lain. Dia langsung bangun dari tempat duduknya dan pergi ke kota Kudus pada saat itu juga untuk memukul kepala Sujagat dengan somprong karena telah mencuri resep perusahaannya. Ketegaran tokoh wanita dalam novel ini tergambar dalam kutipan berikut. Mungkin Jeng Yah mukul somprong ke kepala Romo waktu itu bukan lantaran cemburu. Ingat kan? Jeng Yah bilang kalau Jeng Yah langsung ingin pergi ke Kudus setelah menghisap kretek jagat raja. Kurasa Jeng Yah tidak datang dalam rangka cemburu dan ingin membalas dendam sebab Romo menikahi gadis lain. Kurasa Jeng Yah sudah tahu kalau Romo membocorkan formula saus rahasia kepada Mbah De Jagat. Profil tokoh Jeng Yah dalam novel Gadis Kretek ini sangat luar biasa karena di usianya yang masih muda ia sudah mampu memberikan pandangan dan sudah mampu memberikan solusi kepada orang tuanya untuk kemajuan ke penjualan kretek mereka.
Yang ketiga, Purwanti. Purwanti adalah anak gadis dari Sujagat yang mencintai Suraja. Ia menggambarkan sikap seorang perempuan desa yang tidak hanya menunggu cinta dari laki-laki, seperti perempuan desa pada umumnya. Namun, dia berani menjelaskan kepada pemudanya bahwa dia mencintai pemuda itu hingga tersadarlah pemuda tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan novel berikut. Aku sudah hafal segala ceritamu, sekarang diam, sebab aku sudah bosan, dan tak ingin mendengar lagi sampai kapanpun, sebab meskipun aku mau, aku takkan pernah bisa bercerita padamu tentang lelaki yang telah ku jatuh cintai. Dari ketiga tokoh perempuan disebutkan dalam novel Gadis Kretek terlihat bahwa wanita yang digambarkan dalam novel ini adalah berani dan mempunyai rasa tanggung jawab diri dalam masyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri pada akhirnya berkembang menjadi rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan kelompok. Lalu perjuangan kesetaraan gender apa sih pada tokoh wanita novel Gadis Kretek ini? Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini mendeskripsikan kesetaraan gender lewat tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalamnya. Hal tersebut dapat ditemui dalam kutipan teks novel berikut ini. Pak, bisa tolong temani saya nunggu Ari-Ari di luar? Roy Maisa mencoba menegur seorang bapak tetangga, tetapi si bapak tetangga itu bahkan tak menengok padanya. Ia terus saja tertawa-tawa sambil mengobrol dengan orang yang di sebelahnya. Pak, tegur Roy Maisa lagi. Tapi laki-laki parubaya itu tetap menganggapnya tak ada. Tiba-tiba Roy Maisa merasa marah. Ia tak bisa lagi menahan emosinya dan berteriak kencang sekali. Kini seluruh perhatian tertuju padanya. Kutipan di atas menyiratkan bahwa perempuan seharusnya boleh berpendapat dan menentang sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, tidak hanya menerima nasib atau keadaan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga dibentangkan dalam novel ini melalui tokoh Dasyah atau Jengyah, di mana tokoh Jengyah digambarkan sebagai tokoh yang lincah, gesit, berpengetahuan, dan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memimpin sebuah perusahaan besar. Melalui kretek yang dihisapnya, penulis juga mau menyampaikan bahwa hak untuk merokok atau melinting kretek adalah hak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan teks novel berikut. Siapa yang tak mengenal Dasyah Kembang Kota M, putri pengusaha kretek nan cantik jelita. Ia adalah gadis ceria yang selalu ramah pada siapapun yang ditemuinya. Senyumnya tak pernah hilang dari wajah ayunya, seolah senyum itu memang sengaja dipasang sebagai perhiasan seumpama kalung atau anting-anting. Idroes Moria tak lagi khawatir ketika istrinya Roy Maisa tidak melahirkan anak laki-laki. Ia cukup punya Dasyah. Gadis itu meski sama sekali tak tomboy, tapi punya energi layaknya anak laki-laki, keluarga yang mengambil alih tanggung jawab. Anak gadisnya itu juga dinilai punya naluri kebijaksanaan yang bagus jika berkaitan dengan usaha dagang kretek keluarga mereka. Sekian dari analisis kita mengenai novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.